selamat datang di Daily Chips. Kembali membahas series dari Haunted Latin America. Cerita kali ini berjudul Rumah Terkutuk. Cerita kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Brisa Ramirez, di mana Brisa menceritakan pengalaman menyeramkan pada saat dia tinggal di rumah yang terkutuk bersama dengan keluarganya. Bagaimanakah kisahnya? Rumah Terkutuk? Inilah kisah selengkapnya. Brisa pindah ke sebuah rumah bersama kedua anaknya, Eddie dan Dario, setelah perceraiannya dengan mantan suaminya. Pada saat Brisa membereskan barang-barangnya, nampak sosok menyeramkan terlihat dari dalam cermin. Namun saat Brisa menengok ke arah sosok itu menghilang. Seminggu setelah pindah ke rumah itu, pada saat Brisa sedang mengganti gorden jendela, terlihat sosok anak kecil berjalan tanpa alas kaki dan kemudian berdiri di belakangnya. Brisa yang sedang sibuk itu pun berpikir itu adalah anaknya, yang kemudian berkata, "Anak-anak, matikan lampu saat kau pergi dan tutup pintunya. Dan sudah kubilang, jangan berkeliaran tanpa alas kaki." Namun saat Brisa menengok ke belakang, ternyata tidak ada orang di belakangnya. Bergegas Brisa menemui anak-anaknya, namun saat dilihat, anak-anaknya masih memakai sepatu lengkap dengan kaos kakinya. Seiring berjalannya waktu, hal yang aneh lainnya terjadi. Suatu malam, anak-anak Brisa tidur tanpa merapikan mainannya. Brisa pun akhirnya merapikannya dan menaruhnya ke dalam box. Namun keesokan harinya, mainan itu sudah berada di sofa, tersusun berderet rapi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kembali Brisa membereskan mainan itu. Namun di siang harinya saat Brisa dan anak-anaknya pulang dari sekolah, mainan itu kembali berderet di sofa. Brisa berpikir bahwa itu adalah perbuatan dari anak-anaknya, hingga Brisa pun memasang pagar dan lonceng di depan pintu kamar anaknya. Suatu malam, Eddie terbangun dari tidurnya dan ia melihat Dario juga sudah terbangun dengan ketakutan. Dario menunjuk ke arah jendela yang ternyata setelah melihat makhluk itu membuat mereka takut tidur di kamar mereka sendiri. Keesokannya, tetangga Brisa datang bertamu ke rumah Brisa dengan membunyikan bel rumah Brisa. Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Hanya suara tangisan yang terdengar dari dalam rumah. Karena penasaran, tetangga itu pun melihat lewat jendela, dan yang dilihatnya penampakan seorang anak dari dalam rumah. Hingga Brisa pun menyapa tetangga itu, yang ternyata Brisa baru selesai menjemput anak-anaknya. Suatu hari, seorang tukang dipekerjakan di rumah Brisa. Saat sedang bekerja, dia mendengar suara kegaduhan dari dalam rumah. Karena khawatir, dia pun masuk untuk memeriksanya. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Namun saat tukang itu ingin kembali bekerja, terdengar suara keras dari Brisa yang berkata, hal itu pun terdengar pula oleh anaknya Dario. Namun Brisa tak ingat telah mengatakan hal itu. Atmosfer dalam rumah itu membuat Brisa bersikap berbeda dengan sifat yang sebenarnya. Hingga suatu hari, Dario berlari mengambil kue tanpa alas kaki. Tiba-tiba, Brisa berteriak dan berkata, hal tersebut pun membuat anak-anaknya ketakutan. Suatu malam, ketika Brisa tengah tertidur bersama dengan kedua anaknya, tubuhnya ditarik perlahan dari ranjangnya tanpa dia sadari. Brisa melayang-layang di halaman rumahnya, dan ketika tersadar, Brisa pun terjatuh. Bergegas dia pergi ke toilet untuk membersihkan dirinya. Melihat goresan-goresan dan luka lebam di sekujur tubuhnya, Brisa ketakutan. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba
Bergegas Brisa membangunkan anak-anaknya dan pergi dari rumah itu di malam itu juga. Hingga beberapa tahun kemudian, Brisa yang telah kembali menikah dengan seseorang yang bernama Arturo dan telah pula dikaruniai anak dari pernikahannya dengan Arturo yang diberi nama Gabriel. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah terkutuk itu. Brisa berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang karena dia telah memiliki Arturo yang akan menjaganya. Suatu malam, Brisa, Arturo, dan kedua anaknya berkumpul untuk membantunya mengerjakan PR, sementara Gabriel tidur di kamar. Saat mereka tengah fokus, bergegas mereka menuju kamar Gabriel dan menggendongnya. Namun tiba-tiba, buru-buru mereka pergi dari rumah itu, namun sialnya mobil mereka sulit untuk dinyalakan. Hingga Brisa melihat penampakan manusia gosong terbakar di balik jendela di lantai 2 rumahnya. Mereka pun mendorong mobil itu agar mesin menyala kembali dan bergegas meninggalkan rumah itu. Hingga suatu hari, kerabat Brisa yang bernama Roberto memberitahu Brisa bahwa dia membutuhkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Brisa pun menceritakan kondisi rumah dan apa yang dialaminya di rumah itu. Namun Roberto yang termasuk orang yang skeptis memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Pada akhirnya Roberto pun mengalami hal yang mengerikan di dalam rumah itu. Suatu malam saat Roberto tengah berbicara dengan istrinya lewat telepon, terdengar suara yang berkata, dan kembali berkata, bergegas Roberto mematikan sambungan telepon dan memeriksa kembali seisi rumah. Namun tiba-tiba muncullah penampakan seorang anak yang menangis di depan pintu kamar. Roberto berkata bahwa dia merasakan penderitaan yang luar biasa saat melihat penampakan anak kecil itu. Roberto pun akhirnya juga memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Beberapa bulan kemudian, Brisa yang berencana untuk mengajukan pinjaman dengan rumah itu sebagai jaminan harus kembali ke rumah itu untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan yang disimpan di sana. Karena takut, orang tua Arturo pun memutuskan untuk ikut menemani mereka. Di dalam rumah, Brisa merasakan perasaan tak nyaman hingga membuatnya mual. Tiba-tiba, dia melihat seseorang yang melintas dan mengikutinya yang dia kira itu adalah Arturo. Di lain tempat, Arturo ternyata tengah berada di kamar anak-anak untuk mengambil mainan anak-anaknya. Namun tiba-tiba, nampaknya hantu anak di rumah itu menginginkan mainan itu untuk dirinya. Arturo pun pergi dari kamar itu dan bergegas mencari Brisa. Saat menemukan Brisa, ia tampak berperilaku aneh. Buru-buru Arturo menarik Brisa untuk segera keluar dari rumah itu, sementara Arturo mencari dokumen yang dibutuhkan. Saat Brisa akan keluar rumah, tiba-tiba melihat hal itu, mereka semua pun buru-buru pergi dari rumah itu. Walaupun Brisa telah keluar dari rumah itu, namun nampaknya sesuatu yang jahat tetap mengikutinya. Brisa pun akhirnya menemui paranormal untuk membantunya. Paranormal itu berkata, ada seorang anak yang dikubur di bawah rumah Brisa oleh 2 orang pria yang sangat jahat. Brisa juga diperlihatkan gambaran pembantaian yang terjadi di dalam rumah itu. Paranormal itu juga berkata bahwa roh-roh itu pergi bersama Brisa saat ia meninggalkan rumah itu. Paranormal itu merekomendasikan untuk melakukan ritual demi menghilangkan energi negatif di dalam tubuh Brisa. Arturo dan ibunya membantu Brisa dalam menjalankan ritual itu. Di tengah membaca mantra,
Rambut yang sangat panjang keluar dari mulut Brisa. Hingga tiba-tiba bergegas Arturo memberikan air suci pada Brisa, yang untungnya hal itu berhasil untuk menyadarkannya. Walaupun ritual itu sudah dijalankan, namun nampaknya sesuatu yang jahat tetap mempengaruhi dirinya. Hingga pada akhirnya Brisa pun memutuskan untuk tak akan pernah lagi kembali ke rumah terkutuk itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan ringkasan film ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, biar aku semangat untuk membuat video-video lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!